Selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2011 silam. Film ini menggambarkan tentang 3 orang asing yang tiba satu persatu di sebuah kabin misterius yang berada di antah berantah, hanya untuk mengetahui bahwa mereka dipertemukan karena suatu alasan. Di suatu siang di Amerika, seorang gadis remaja bernama Jody pergi bersama pacarnya Kevin ke sebuah toko kecil. Alih-alih membeli cemilan seperti ciki ataupun kue, mereka malah merampok toko tersebut. Kevin menodongkan pistol ke arah sang kasir. Setelah mengambil beberapa uang di meja kasir, Kevin kembali ke mobil. Namun Jody masih berdiri di sana, mengancam akan menembak kasir itu jika dia tidak segera membuka berangkas di belakangnya. Kasir yang tampak tenang dan tidak ketakutan malah mengatakan bahwa Jody pasti tidak akan menyukai apa yang ada di dalam berangkas itu. Kasir bahkan mengomentari gaya hidup Jody, seolah-olah keputusan yang dia buat tidak memiliki arah yang jelas. Jody yang merasa diremehkan langsung menembaknya. Lalu film pun beralih ke adegan lain tanpa kejelasan tentang apa yang terjadi pada mereka. Sekarang di tempat lain, seorang wanita bernama Samantha atau biasa dipanggil Sam tengah terjebak di dalam hutan yang terpencil. Sebelumnya, Sam sedang dalam perjalanan menuju rumah mertuanya bersama suaminya. Sayangnya, mobil mereka mogok karena kehabisan bensin. Suaminya akhirnya memutuskan untuk pergi mencari pom bensin terdekat, sementara Sam sendiri menunggu di dalam mobil. Waktu terus berlalu hingga hampir 24 jam kemudian, sang suami belum juga kembali. Karena merasa khawatir, Sam pun memutuskan untuk mencari suaminya sendirian. Dia terus berjalan melewati pepohonan hingga akhirnya menemukan sebuah kabin kayu tua yang kosong. Di dalamnya terdapat sebuah radio usang, meja, kursi tempat tidur, dan tas yang berisi plastik berisi kacang. Sam yang kelaparan setelah seharian belum makan langsung menyantap kacang tersebut tanpa pikir panjang. Lalu tiba-tiba seorang pria bernama Tom masuk ke dalam kabin itu, membuat Sam terkejut dan bersembunyi di bawah kasur. Namun Tom hanya mengambil tasnya dan segera keluar dari kabin. Dan ketika Sam merasa Tom sudah cukup jauh, ia segera kabur dari tempat itu. Namun tak lama kemudian Tom menemukan Sam yang terluka di tengah hutan. Dia merawat luka Sam lalu membawanya kembali ke kabin. Ketika keadaan sudah lebih tenang, Sam menjelaskan situasinya, yaitu mobilnya mogok dan suaminya pergi mencari pom bensin, namun tak kunjung kembali. Anehnya, Tom mengaku bahwa mobilnya juga rusak karena kecelakaan dan dia sudah terjebak di hutan itu selama 3 hari tanpa telepon untuk meminta bantuan. Ia juga menjelaskan bahwa radio usang di kabin itu tidak dapat menangkap sinyal apapun. Mendengar penjelasan tersebut, Sam merasa mulai cemas. Ia ingin segera pergi mencari suaminya, tetapi Tom memperingatkan bahwa suhu malam hari di hutan ini bisa turun hingga di bawah 5 derajat. Cukup dingin untuk membunuh orang yang tidak mengenakan pakaian hangat. Sam pun mulai merasa khawatir akan keselamatan suaminya yang mungkin masih terjebak di luar sana. Selang waktu untuk menenangkan dirinya, Sam merokok. Sementara Tom menggunakan koreknya untuk menyalakan perapian dari koran tua yang bertanggalkan 21 November 2011 yang ia bawa. Setelah itu, Tom menawarkan untuk membantu memeriksa mobil Sam. Ternyata memang benar kehabisan bensin. Dan karena malam mulai larut, Tom memasang tanda kayu di pohon sebagai penanda agar mereka tidak tersesat. Dia juga menyarankan agar mereka menginap di kabin malam itu dan meninggalkan pesan di mobil jikalau suaminya Sam akan kembali. Untungnya, Sam membawa beberapa selimut di dalam mobil yang dapat membantu menghangatkan dirinya nanti. Dan malam itu, Sam mulai merasakan ketidaknyamanan dengan keberadaan Tom yang terlalu misterius baginya. Pada pagi harinya, ketika Sam terbangun dari tidurnya, dia mendapati bahwa Tom sudah berangkat lebih dulu ke mobil untuk mengambil bensin. Namun tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis yang terjatuh di depan kabin. Gadis itu ternyata adalah Jody yang sudah tersungkur dan terluka.
Setelah membawa Jody masuk ke dalam kabin, Sam menemukan sebuah kotak mainan pemutar musik di balik radio, dan angin yang semakin kencang menyebabkan pintu kabin terhentak beberapa kali, membangunkan Jody yang tampak kaget saat melihat Sam di depannya. Jody pun segera keluar dari kabin, lalu memanggil pacarnya Kevin. Namun, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam hutan. Merasa ketakutan, Jody akhirnya berlari kembali ke dalam kabin. Sambil menyalakan sebatang rokok, Jody berkomentar bahwa situasinya mengingatkannya pada sebuah film di mana sang tokoh harus bertahan hidup di tengah hutan sambil menghadapi ancaman dari penduduk lokal. Namun, Sam sama sekali tidak familiar dengan film itu. Dan di tengah pembicaraan, perhatian Sam tertuju pada korek api milik Jody. Meskipun itu hanya korek biasa, Sam seolah tertarik. Beberapa saat setelahnya, suara tembakan kembali terdengar dari dalam hutan, yang membuat Tom terkejut dan tanpa sengaja menumpahkan bensin yang ia bawa. Tom mencoba memanggil, berharap mendapatkan jawaban dari siapapun yang menembak itu. Namun, tak ada jawaban. Sementara di luar, Tom sempat mendengar suara pesawat terbang di langit. Namun ketika ia melihat ke atas, ia tidak melihat apapun. Tak lama kemudian, Tom masuk ke dalam kabin dan memberikan sepatu kepada Sam untuk menghangatkan kakinya. Tom juga mempertanyakan siapa Jody sebenarnya, tetapi Jody malah menyuruh Tom untuk menceritakan dulu mengapa dia bisa terjebak di hutan tersebut. Lalu Tom pun menjelaskan bahwa mobilnya rusak dan ia terjebak di hutan tanpa sinyal atau telepon untuk meminta bantuan. Begitu pula dengan Sam yang menjelaskan bahwa mobilnya mogok dan suaminya belum kembali setelah pergi mencari bensin. Merasa janggal dengan situasi yang serba tidak pasti, Jody sempat ingin meninggalkan kabin. Namun ia mengurungkan niatnya setelah Tom memperingatkan tentang suhu malam yang bisa membahayakannya. Tom kemudian meminta Jody untuk menceritakan apa yang terjadi sebelum dia sampai di kabin itu. Jody pun menjelaskan secara singkat bahwa dia berasal dari Detroit, dan setelah perampokan di awal cerita, dia ditinggalkan di tengah jalan oleh pacarnya Kevin karena mereka bertengkar. Anehnya, Jody tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di depan kabin ini. Dengan berat hati, Jody akhirnya memutuskan untuk bermalam di kabin bersama mereka. Dan karena sifat Jody yang sedikit tengil, Tom memintanya untuk menyerahkan korek apinya agar tidak terjadi masalah. Setelah itu, Tom menambal pintu kabin dengan bilah kayu agar tetap tertutup rapat dan hangat. Namun Jody mencurigai Tom sebagai pembunuh yang mungkin berbohong tentang kecelakaannya untuk menyekap mereka. Mendengar kecurigaan itu, Tom marah dan menegaskan bahwa dia bukanlah kriminal. Satu-satunya keinginannya hanyalah bertahan hidup. Dan keesokan paginya, Jody mencoba pergi melalui hutan di belakang kabin untuk mencari bantuan. Namun tiba-tiba suara tembakan terdengar yang membuatnya kembali ketakutan. Jody akhirnya kembali ke kabin dan Jody dan juga Sam berbincang lebih lanjut. Sam menceritakan bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju rumah mertuanya bersama suaminya untuk memberitahu mereka tentang kehamilannya yang baru diketahui seminggu lalu. Sam memperkirakan bayinya akan lahir di awal November, yang kebetulan juga adalah ulang tahun Jody yang tepatnya tanggal 11. Percakapan mereka semakin aneh saat Jody yakin bahwa mereka berada di negara bagian Wisconsin. Sementara Sam yakin dia sedang berada di dekat kota Concord, tempat rumah mertuanya. Namun, kedua lokasi itu berjarak lebih dari 1.500 km. Di saat yang sama, Tom yang sedang menjelajahi hutan menemukan peluru di tanah. Lalu dia terus menandai pohon untuk melacak seberapa jauh ia berjalan. Anehnya, meskipun ia yakin telah berjalan lurus, ia mendapati dirinya kembali ke kabin lagi. Lalu saat Tom kembali dan menemukan Jody dan juga Sam berada di tempat yang berbeda, dan juga Tom merasa bahwa kecelakaannya terjadi di South Dakota, kebingungan mereka semakin dalam. Masing-masing memiliki lokasi yang sangat berbeda. Sementara itu Sam semakin cemas memikirkan nasib suaminya yang masih hilang di luar sana. Di keesokan harinya, Tom, Sam dan juga Jody akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dengan mengikuti jalur yang belum pernah mereka lalui dari arah belakang kabin. Dalam perjalanan itu, Sam teringat mimpinya yang buruk beberapa hari lalu. Tak lama kemudian, Jody tersandung songgok gagang pintu yang terkubur di bawah tanah.
Tom penasaran melihat segepok uang jatuh dari saku Jody, tetapi Jody tidak menanggapi. Tom kemudian membuka pintu yang digembok, yang ternyata adalah pintu sebuah bunker tua. Di dalamnya mereka menemukan peta yang Sam yakini berumur sekitar 20 tahun, meskipun Jody mengira sudah berumur lebih dari 50 tahun. Selain itu, mereka juga menemukan makanan dan juga minuman, dan juga sebotol anggur bertuliskan tahun 1925 dan juga 1930-an, semuanya berbahasa Jerman. Sam yang mengetahui sedikit bahasa Jerman dari ibunya mencoba membaca tulisan-tulisan tersebut. Dia menceritakan bahwa ayahnya yang berdarah Jerman telah meninggal dalam perang sebelum ia lahir. Mendengar itu, Jody mengungkapkan bahwa ayahnya juga adalah korban perang. Setelah mengisi tas mereka dengan makanan dan juga minuman, ketiganya keluar dari bunker. Namun mereka terkejut ketika melihat kabin mereka kembali berada sangat dekat dari sana. Padahal mereka yakin sudah berjalan cukup jauh. Dengan perasaan yang semakin kacau, mereka akhirnya kembali ke kabin. Tom menyarankan agar mereka mencoba berpencar dan menjelajahi hutan ke arah yang berbeda keesokan harinya. Meskipun menyadari bahwa berpencar bisa lebih berbahaya, Tom bersedia mengambil resiko itu. Baginya kematian bukanlah hal yang menakutkan, karena ia tak memiliki siapapun di luar sana. Dia mengungkapkan bahwa dirinya dibesarkan di panti asuhan di sana setelah ibunya dihukum mati. Lalu suatu ketika, saat Tom keluar, Sam merasa penasaran dan meminta Jody menunjukkan tumpukan uang yang dibawanya. Jody akhirnya mengaku bahwa uang itu adalah hasil rampokan yang ia lakukan bersama pacarnya Kevin demi bertahan hidup karena berasal dari keluarga yang miskin dan putus sekolah. Namun Sam hanya tertawa, berpikir Jody bercanda, karena beberapa lembar uang tersebut bertulisan tahun 1984. Dengan polos, Sam mengatakan bahwa Departemen Keuangan Amerika tidak akan mencetak uang dari masa depan. Mendengar itu, Jody terkejut dan mulai bertanya pada Sam tentang perang yang menewaskan ayah Sam serta tahun berapa kejadiannya. Saat Tom kembali, Sam dan Jody langsung bertanya pada Tom tahun berapa sekarang menurutnya. Tom menjawab bahwa saat itu adalah tahun 2011. Tentu saja, jawaban tersebut membuat Sam dan Jody bergeridik ngeri. Mereka mulai menyadari bahwa mereka berasal dari tahun yang berbeda. Tom dari 2011, Jody dari 1984, dan Sam dari 1962. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari luar kabin. Tom mengintip dari jendela dan melihat seorang pria bersenjata sedang mendekati mereka dengan senapan. Pria itu berbicara dalam bahasa Jerman, membuat mereka semakin bingung. Sam yang bisa sedikit berbahasa Jerman mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak bersenjata, tetapi pria itu tetap mengayunkan senapannya dan menghantam Tom hingga pingsan. Saat sadar, dia mendapati dirinya terikat bersama Sam dan juga Jody di sebuah kursi. Dari barang-barang di sekitar, seperti botol wine, radio tua, dan segala peralatan di dalam kabin, mereka menyadari bahwa mereka mungkin sedang berada di masa Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1930-an atau 1940-an. Sam yang masih bingung bertanya pada Tom, apakah mungkin itu membawa mereka ke masa lalu menggunakan mesin waktu. Tom menjelaskan bahwa di tahun 2011, teknologi belum secanggih itu. Sam kaget mendengar bahwa beberapa peristiwa besar sudah terjadi, seperti penembakan John F. Kennedy pada tahun 1963 dan kematian Elvis pada tahun 1977. Tak lama kemudian, pria itu datang lagi ke kabin. Dia melepaskan ikatan di kaki Tom dan memaksanya keluar dengan todongan senapan. Tom yang melihat kesempatan berhasil meloloskan tangannya dan mencoba kabur, dan pria itu mengejarnya, tetapi berhasil menangkap Tom lagi, lalu mengikatnya di sebuah pohon di hutan. Kembali ke kabin, pria itu menanyai Sam dan Jody tentang apa yang mereka lakukan di sana. Namun, begitu ia melihat liontin yang tergantung di leher Jody, pria itu tampak terkejut. Ternyata, pria itu memiliki liontin yang sama persis dan segera merebut liontin milik Jody. Jody pun mengaku bahwa liontin itu adalah peninggalan dari neneknya. Hal yang lebih mengejutkan lagi, Sam juga memiliki liontin yang identik, warisan dari ibunya. Pria itu membawa mereka menemui Tom untuk memastikan apakah ia juga memiliki liontin yang sama. Namun saat pria itu lengah, Tom berhasil menghantamnya hingga pingsan dan mengikatnya di kabin.
Ketiganya kemudian menggeledah jaket pria itu dan menemukan tanda pengenal bertuliskan nama Hans Neumann. Nama itu mengejutkan Sam, yang segera menyadari bahwa pria itu mungkin adalah ayah kandungnya yang telah lama ia dengar meninggal di Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Jody mengungkapkan bahwa foto di liontinnya adalah neneknya dan dirinya lahir pada 11 November 1962. Dia kemudian mengatakan bahwa nama belakangnya adalah Cohen, sama seperti nama belakang suami Sam, yaitu Adam Cohen. Dengan perasaan semakin campur aduk, mereka menyadari hubungan mereka yang rumit. Jody adalah anak kandung Sam, sedangkan Tom adalah anak dari Jody. Dengan kata lain, mereka semua adalah keluarga dari generasi ke generasi yang terperangkap bersama di tempat yang sama. Setelah itu, Jody keluar menemui Sam dan dengan lirih mengatakan bahwa ayahnya Adam telah tewas di Perang Vietnam. Sementara itu, Tom menceritakan kepada Jody bahwa dirinya sebenarnya memiliki liontin yang sama namun tidak dibawa. Ia juga mengungkapkan bahwa ibunya yang adalah Jody dihukum mati karena membunuh pacarnya Kevin. Tom yang lahir di penjara wanita di South Dakota pada 12 Desember 1985 kini mengerti mengapa ia hidup tanpa orang tua. Mendengar cerita memilukan itu, Jody hanya bisa menangis, menyadari bahwa masa depannya mungkin tak akan berjalan baik. Mereka kini saling mengetahui bahwa mereka adalah keluarga yang meskipun berasal dari masa yang berbeda, terhubung oleh nasib yang tidak terduga. Sementara Hans masih diikat, Sam bercerita bahwa keluarga Adam, suaminya, sangat membenci Jody. Mereka bahkan sering menyiksa Jody hingga sikut kanannya terluka. Dia juga menceritakan tentang nenek Jody, yaitu ibu kandung Sam, yang meninggal dalam kecelakaan mobil bersama suami barunya. Tak lama setelah Hans, ayah kandung Sam gugur dalam Perang Dunia Kedua. Mereka memiliki hubungan khusus. Saya memutuskan untuk berbicara empat mata dengan Hans. Dia melepaskan ikatan Hans yang menyebabkan Tom marah. Namun saya membela Hans, mengatakan bahwa mereka harus saling mempercayai. Karena bagaimanapun, Hans adalah ayah kandungnya. Hans yang masih bingung, kemudian mengambil senapan dan pistolnya, lalu pergi meninggalkan kabin dengan perasaan campur aduk. Di sisi lain, mereka bertiga, Tom, Jody, dan juga Sam, menceritakan mimpi-mimpi mereka. Tom bermimpi bahwa ia menembak seorang pastor sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Jody juga bermimpi tentang dirinya yang dihukum mati karena membunuh Kevin, pacarnya, dalam aksi kriminal. Dari sini mereka menyadari bahwa masing-masing memiliki gambaran tentang kematian mereka di masa depan. Tom kemudian menyatakan bahwa mungkin mereka diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup dengan mengubah masa lalu, yaitu mencegah kematian Hans di Perang Dunia Kedua. Dengan niat baru, mereka pun bergegas menuju bunker dan menemukan peta. Berdasarkan informasi yang Sam tahu, Hans tewas dalam serangan udara karena kehilangan kontak dengan unitnya, yang sepertinya terjadi karena radio di kabin rusak. Lalu Tom mengusulkan logika baru. Jika Hans tetap hidup, ibu Sam akan ada di sampingnya ketika Sam lahir dan memastikan keselamatan Sam dan juga Jody. Dengan demikian, Jody bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Tom juga akan memiliki masa depan yang lebih cerah bersama Jody yang bukan seorang kriminal. Dan bukti dari perubahan ini mulai terlihat ketika luka di siku Jody menghilang, menunjukkan bahwa masa depan Jody sudah mulai berubah karena Hans kini mengetahui apa yang akan terjadi. Ketika mereka kembali ke kabin, Hans akhirnya berhasil memperbaiki radio dan menerima perintah untuk tetap menjalankan misinya. Namun sebuah pesan mengerikan terdengar, yaitu markas akan membombardir tempat itu karena Hans dianggap gagal dalam tugasnya. Di luar, Hans lalu menodongkan senapan ke arah ketiganya yang membuat Sam memohon agar Hans menyelamatkan diri ke dalam bunker. Dia mengingatkan bahwa jika Hans tidak selamat, masa depan keturunan mereka akan hancur. Namun Hans tetap keras kepala, sehingga Tom mencoba memaksanya berlindung di bunker. Dalam perjuangan itu, Jody tanpa sengaja tertembak. Dan jika Jody mati, Tom akan lenyap karena ia tidak pernah dilahirkan. Menjadikan satu-satunya cara mereka untuk menyelamatkan masa depan adalah memastikan Hans tetap hidup. Tom akhirnya mengejar Hans ke tengah hutan. Mereka berdua saling bertarung antara generasi ke generasi. Beruntung, peluru senapan Hans sudah habis. Meski Hans berhasil kabur, mereka akhirnya bertemu kembali di tengah hutan yang seolah menyesatkan.
Tepat ketika Hans hampir menembak Tom, Jody menghembuskan nafas terakhir di kabin, menyebabkan Tom menghilang begitu saja. Sam yang terpukul berat terus memohon kepada Hans untuk menyelamatkan dirinya sendiri ke dalam bunker demi masa depan keturunannya. Hans akhirnya menyerah dan menggendong Sam menuju bunker, berusaha menghindari rudal yang menghantam sekeliling mereka. Namun dalam perjalanan, Sam terpental dan kepalanya terbentur hingga pingsan. Hans mencoba menggendong Sam sampai ke bunker, tetapi sesaat kemudian, Sam dan tubuh Jody menghilang secara misterius. Lalu cerita kembali ke tahun 1984 di sebuah minimarket tempat Jody yang kini tampil lebih rapih dan berpenampilan sopan sedang berbelanja. Kali ini ia tidak mengeluarkan pistol, melainkan sejumlah uang untuk membayar belanjaannya. Lalu datang Kevin, mantan pacarnya, datang bersama seorang wanita lain yang sepertinya akan mengulangi takdir yang sama seperti Jody sebelumnya. Dan ketika tiba di rumah, kita melihat Jody pulang ke rumah besar dan mewah. Di koran ada berita tentang Hans Neumann, seorang veteran perang sekaligus dermawan terkenal yang baru saja meninggal. Dan Jody kini tidak memiliki liontin karena masih dipakai oleh ibunya, yaitu Sam, yang ternyata masih hidup dan tinggal bersamanya sampai saat itu. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa subscribe jika suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.